Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Kantiasa dengan nomor NIM 151210158 dari kelompok 6 HID. Ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang bertemakan etika, moral, dan akhlak. Pengertian etika. Etika adalah ajaran tentang baik dan buruk yang menjadi ukuran baik dan buruknya sesuatu. Atau dengan kata lain, ajaran tentang baik dan buruk yang berlaku dalam kehidupan manusia, dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Kemudian pengertian moral. Moral adalah standar perilaku yang berlaku yang memungkinkan orang untuk hidup secara kooperatif dalam kelompok. Moral ini lebih mengacu pada sanksi masyarakat mengenai apa yang benar dan apa yang dapat diterima. Orang yang melanggar standar moral adalah orang yang disebut dengan amoral. Moral juga dapat dikatakan adalah tata yang bisa berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain. Hal ini dipengaruhi oleh wilayah geografis, agama, keluarga, dan pengalaman hidup. Ini dapat mempengaruhi moral. Moral adalah konsep yang bisa berubah seiring perkembangan manusia. Seperti hal yang saya katakan di atas, wilayah geografis, agama, dan lain-lain itu dapat mempengaruhi konsep moral tersebut. Kemudian pengertian akhlak. Jika dilihat dari segi bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab, dari kata khuluq yang artinya tingkah laku, tabiat, atau perangai. Kemudian jika dalam istilah dapat diartikan adalah ilmu yang mendefinisikan batas antara yang baik dan yang buruk, antara yang terbaik dan yang tercela, berkenaan dengan perkataan atau tindakan seseorang secara fisik dan mental, atau seseorang dapat dikatakan berkarakter. Urgensi akhlak. Terdapat banyak hadis yang menjelaskan tentang urgensinya akhlak mulia yang mesti dimiliki oleh seorang muslim. Karena akhlak mulia bukan hanya berkepentingan dengan dirinya, namun sangat berkepentingan dengan Allah, keluarganya, sahabatnya, tetangganya, bahkan untuk kepentingan alam semesta ini. Ini adalah hadis yang saya kutip. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin selain akhlak yang baik. Sungguh Allah membenci orang yang berkata keji dan kotor. Kemudian, tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2002-2003. Konsep etika, moral, dan akhlak. Sesungguhnya jika kita lihat secara seksama dari esensialnya, bahwa etika, moral, dan akhlak pada hakikatnya adalah hal yang sama. Sama-sama mengajarkan hal-hal yang baik dan yang buruk, yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia sesama manusia, dan juga alam secara umum. Kemudian hubungan tasawuf dan akhlak. Ilmu akhlak dan ilmu tasawuf memiliki hubungan yang berdekatan. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang dapat diketahui hal-hal yang terkait dengan kebaikan dan keburukan jiwa. Tujuan ilmu tasawuf itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan diri dari perbuatan yang tercela. Jadi hubungan antara ilmu akhlak dan ilmu tasawuf dalam Islam adalah bahwa akhlak merupakan pangkal tolak tasawuf, sedangkan tasawuf adalah esensi dari akhlak itu sendiri. Kemudian indikator manusia berakhlak. Indikator manusia berakhlak adalah tertanamnya iman dalam hati dan teraplikasikannya takwa dalam perilaku. Sebaliknya, manusia yang tidak berakhlak adalah manusia yang ada nifak atau kemunafikan dalam hatinya. Nifak adalah sikap mendua terhadap Allah, di mana tidak ada kesesuaian antara hati dan perbuatannya. Ciri-ciri manusia berakhlak itu adalah istiqomah atau konsekuen dalam pendiriannya, seperti yang tercantum pada Quran surah Al-Ahqaf ayat 13. Kemudian suka berbuat kebaikan, memenuhi amanah dan berbuat adil, kreatif dan tawakal, disiplin waktu dan produktif.
Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.